Sebelum kita lanjutkan cerita novelnya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat mengupload lanjutan cerita novel ini. Terima kasih. Bab 618. Apakah bisa membunuhnya? Livia Daniel berlari dari ruang belakang dan sangat marah ketika dia melihat bahwa Sans Daniel sangat keras. Kamu terlalu berlebihan, ayah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia dengan cepat bergegas ke Grey Z dan memblokir serangan Sans Daniel. Grey, apakah kamu terluka? Maafkan aku. Darasham bergegas ke Grey Z dan melihat dari kiri ke kanan. Memeriksa apakah Grey Z tidak terluka. Bodoh. Grey Z belum berbicara, Sans Daniel memerah penuh keresahan dan keluhan. Apakah kamu sudah gila? Dia adalah penatua yang bermartabat. Akankah dia benar-benar mulai menyakiti generasi yang lebih muda? Selain itu, bahkan jika ada yang terluka, saya khawatir kamu sendiri terluka. Dia tidak mengenal Darasham, tetapi Livia Daniel adalah putrinya sendiri. Dia hanya ingin membantu dan melindunginya. Tapi Livia malah menyalahkan dirinya. Sans Daniel sangat marah sehingga dia ingin mengutuk. Suamiku, syukurlah jika kamu baik-baik saja, aku benar-benar khawatir. Darasham benar-benar mengusap dadanya, dan menghela nafas panjang. Sans Daniel membeku ketika Darasham memanggil Grey Z sebagai suaminya. Kamu istrinya. Dia memandang Darasham. Darasham mengangguk. Lalu Livia. Dia teman baikku. Darasham tersenyum dan berkata, Paman Daniel, aku Darasham. Tidakkah Livia memberitahumu? Otak Sans Daniel berdengung. Darasham, nama ini sepertinya agak akrab. Pernahkah Livia Daniel mengatakan tentang Dara? Dia tidak ingat. Tetapi baru-baru ini di Spectrum City, dia sepertinya sering mendengar nama ini. Dia adalah istri bocah ini. Lalu apa hubungan antara Livia Daniel dan anak ini? Dia benar-benar hanya bosku. Dia melindungiku karena aku adalah saudara perempuan Dara yang baik. Apakah ayah mengerti sekarang? Livia Daniel tahu bahwa Sans Daniel telah salah memahami hubungannya dengan Grey Z dan berkata sembarangan. Untungnya, kamu tidak menyakiti Grey Z. Kalau tidak, bagaimana aku akan menjelaskan kepada Dara? Mereka datang kepadaku karena akan meninggalkan Spectrum City. Sebelum pergi, mereka hanya mengajak aku untuk makan. Tidak ada yang serius. Mengapa ayah harus menggunakan tangan begitu keras? Sans Daniel mendengarkan Livia Daniel kalimat demi kalimat menyalahkannya. Wajah tua itu menjadi semakin merah. Lupakan saja, tidak apa-apa, aku baru saja mendiskusikannya dengan Paman Daniel. Paman Daniel mengukur tenaganya dengan baik dan tidak akan menyakitiku. Grey Z melirik Sans Daniel dan tiba-tiba merasa simpati padanya. Dia melihat bahwa Sans Daniel telah salah memahami hubungannya dengan Livia Daniel. Berpikir bahwa dia akan menggertak Livia Daniel karena identitasnya sebagai bos. Sans Daniel ini hanya ingin memberi pelajaran pada dirinya. Dia hanya pria paruh baya kuno yang berusaha memanjakan putrinya tetapi tidak pandai mengekspresikannya. Mata Sans Daniel sedikit merah. Dia tidak pernah dimarahi dalam hidupnya seperti hari ini. Melukai bocah ini, justru dialah yang hampir terluka. Anak sial Grey Z ini, kekuatannya terlalu menakutkan. Dia adalah petarung tua yang telah mencapai level master. Tapi dia tidak memiliki kemampuan lebih di tangan Grey Z. Jika ini pertarungan sungguhan, hanya dirinya lah yang akan terluka. Bahkan akibatnya, dia pun harus dimarahi. Apa ini masuk akal? Sudah terlambat untuk pergi makan. Makan saja di rumahku. Aku akan membuat hidangan dan mengantar kalian ke bandara nanti. Livia Daniel menoleh untuk melihat Darasham tanpa melihat Sans Daniel. Tidak berniat meminta izin darinya. Darasham benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi dia melirik Sans Daniel. Dia takut Sans Daniel tidak akan senang. Ada sayuran di lemari es, pergi dan buat makanan. Sans Daniel mendengus. Darasham mengangguk dan mengikuti Livia Daniel kembali ke ruang belakang. Grey Z ingin mengikuti tapi dihentikan oleh Sans Daniel. Darasham benar-benar lega. Dia mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa bertarung lagi. Grey Z dan Sans Daniel ditinggalkan di ruang latihan lagi.
Sans Daniel berjalan ke pintu, menutup pintu, wajahnya menjadi sangat serius. Dia berjalan ke Grey Z, matanya dalam. Dan dia benar-benar berbeda dari ayah tua yang memanjakan putrinya sekarang. Spectrum City, apakah kamu yang membunuh master level master itu? Bab 619. Sekte 12 Kaki Suci. Sans Daniel langsung ke intinya, merendahkan suaranya, menatap mata Grey Z tanpa ragu-ragu, matanya penuh dengan kesungguhan. Ya, mata Grey Z menyusut sedikit dan dia mengangguk sebagai jawaban tanpa menyembunyikan apapun. Dia sudah mengetahui kekuatan Sans Daniel sejak pertarungan pertama. Master level master. Siapa yang bisa membayangkan bahwa di kota tua ini, sebuah aula seni bela diri yang lusuh menyembunyikan seorang master yang telah mencapai level master selama beberapa dekade. Saat dua orang bertarung, mereka mengetahui kekuatan satu sama lain. Hanya saja Grey Z mengetahui batas-batas kekuatan Sans Daniel, tetapi Sans Daniel tidak mengetahui kedalaman kekuatan Grey Z. Sans Daniel tidak menyangka bahwa Grey Z akan mengakui begitu saja sehingga dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Setelah menatap Grey Z selama 10 detik, dia menarik napas dalam-dalam. Kamu dalam masalah besar, Grey Z berkata dengan datar, benarkah? Aku tidak tahu. Kamu sangat kuat, itu mengkhawatirkan. Kamu di atas tingkat master. Tetapi itu bahaya. Ada banyak master dari dunia bela diri yang tersembunyi di arena, jauh di luar imajinasi Anda. Sans Daniel tidak sopan dan mendengus. Apakah menurutmu tingkat master itu hebat? Itu hanya kemampuan kecil. Master dunia bela diri yang bersembunyi. Dia belum pernah mendengar istilah ini selama bertahun-tahun. Grey Z secara perlahan tahu bahwa ada dunia persilatan seperti itu, yang tersembunyi di kota. Banyak orang berkekuatan tinggi tapi tidak bersembunyi di pegunungan dan hutan, tetapi memasuki kota dan mengintegrasikan diri mereka ke dalam kehidupan modern. Dunia persilatan tidak hilang, tetapi tetap ada dalam bentuk lain. Sama seperti Sans Daniel di depannya, dia jelas seorang master, tapi dia menjaga aula seni bela diri yang lusuh, dan hidup dalam damai dan stabil. Dia tahu bahwa selama Sans Daniel mau, dia dapat dengan mudah menjadi master kehormatan bagi keluarga utara itu. Master-master itu hanya menyembunyikan diri tetapi tidak menghilang. Di Spectrum City, 4 master tingkat master meninggal. Masalah ini telah menyebar di lingkaran para master bela diri itu. Saya pikir itu hanya rumor, tetapi setelah saya bertemu kamu hari ini. Dengan kekuatan Grey Z, membunuh 4 master tingkat master ini agak sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin. Menjadi sangat muda dan memiliki kekuatan yang menakutkan, belum tentu hal yang baik. Aku tidak menyangka Paman Sans tahu banyak tentang urusan dunia persilatan. Grey Z tersenyum. Sans Daniel tersipu dan mendengus. Saya bukan dari perkumpulan itu, tapi saya di dunia bela diri. Dia memberitahu Grey Z dengan marah. Jika bukan karena kesalahpahaman Grey Z, dia merasa sedikit menyesal, dia terlalu malas untuk mengatakannya. Kamu membunuh salah satu dari mereka. Itu adalah keturunan perguruan 12 kaki suci di Sekte Kaki Utara. Namanya Tian Frank. Dia meninggal, dan itu merusak reputasi seluruh Sekte Kaki Utara. Mereka pasti akan merepotkanmu. Grey Z menyipitkan mata sedikit tanpa khawatir sedikit pun di wajahnya. Pertarungan antara tangan selatan dan kaki utara tidak pernah berhenti. Menurutmu apakah ada lebih sedikit orang di kota ini? Petik 2. Sans Daniel mendengus. Bocah, ini bencana besar. Aku memperingatkanmu, jangan libatkan masalah ini dengan Livia, jika tidak, saya tidak bisa mengampunimu. Setelah memikirkannya, sepertinya dia tidak bisa mengalahkan Grey Z. Dan dia tidak bisa melakukan apapun jika dia ingin membersihkannya. Dia heran bahwa Grey Z memiliki kekuatan seperti itu pada usia muda. Tapi sayang dia terlalu terbuka, jika dia ditarget oleh orang-orang yang bersembunyi di kota itu bukan hal yang baik. Tampaknya Livia Daniel harus menjaga jarak dari Grey Z sesegera mungkin. Dan masih banyak lagi. Grey Z sepertinya tidak mendengar secara cermat. Dia berbalik dan melihat ke arah rumah, mengendus hidungnya.
Paman Sans, kamu tidak mencium bau apa-apa. Baunya enak, ah. Sans Daniel hanya bisa tercengang. Bab 620. Atur jadwal sendiri. Livia pandai memasak. Hidangannya sepertinya sangat enak. Greyset sama sekali tidak mengambil hati kata-kata Sans Daniel, dan bahkan tidak repot-repot untuk memperhatikannya. Dia membuka pintu dan berjalan menuju ruang belakang. Kamu, Sans Daniel gemetar karena marah. Apakah kamu mendengarku? Halo, dia harus mengatakan bahwa keahlian memasak Livia Daniel memang luar biasa. Darah Syam tidak bisa menahan dan makan banyak. Aku tidak tahu, Livia, keterampilan memasakmu sangat bagus. Enak sekali. Darah Syam sangat mengagumi. Jika ibuku tahu, dia pasti akan menyukaimu. Dibandingkan dengan keterampilan memasak Livia Daniel, Darah Syam benar-benar merasa kemampuan memasaknya sangat buruk. Jika kamu suka, makan lebih banyak. Livia Daniel tersenyum. Ibunya meninggal lebih awal. Dia adalah satu-satunya yang memasak di rumah sejak dia masih kecil. Memasak masakan rumah sederhana tidaklah mudah. Dia sudah lama tidak ke dapur. Sans Daniel mendengus dan menuangkan segelas anggur putih untuk Greyset. Terlepas dari apakah Greyset minum atau tidak, dia menyentuhnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Sudah berapa lama Livia Daniel tidak memasak untuk dirinya? Anggurnya enak. Greyset menyesap. Paman membuatnya sendiri. Bagaimana menurutmu? Suara Sans Daniel agak nyaring. Keluarga lain punya anak di rumah mereka untuk membuat anggur yang enak. Aku hanya bisa membuatnya sendirian. Nada suaranya penuh dengan keluhan dan amarah. Ketika masih kecil, Livia Daniel masih akan menabung dan membeli minuman untuk dirinya sendiri. Sejak dia bernyanyi, ayah dan putri itu bertengkar hebat, dia jarang pulang ke rumah. Bisakah Sans Daniel tidak marah? Dia merasa kasihan pada Livia Daniel, dan takut dia akan diintimidasi oleh orang-orang jahat di lingkaran hiburan. Dia hanya berharap dia akan menjalani kehidupan yang lebih stabil. Tetapi ketika sampai di bibirnya, itu selalunya menjadi kesalahan dan omelan. Setiap dua orang itu bertemu satu sama lain, mereka selalu bertengkar. Setiap kali dia melihat Livia Daniel pergi dengan air mata, Sans Daniel merasa tidak nyaman. Dia menyesal, dan ingin menjilat ucapan yang keluar mulutnya. Tetapi lain waktu bertemu itu terjadi lagi. Aku bisa mendengarnya. Paman Daniel menyalahkanku karena sebagai bos, aku memberikan Livia terlalu sedikit liburan. Greyset tersenyum, menuangkan segelas anggur, dan berinisiatif untuk memegang dengan kedua tangan. Mulai hari ini, dia bisa pulang kapan saja dan mengatur jam kerjanya sendiri. Selain itu, Paman Daniel, saya dapat meyakinkan Anda bahwa di perusahaan saya tidak ada yang berani menggertak atau menyakitinya. Dia bisa mengejar mimpinya dengan sepenuh hati. Jika ada yang mengganggunya, maka hal yang kamu khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Sans Daniel terkejut. Apakah kamu yakin? Aku yakin. Bisa dikonfirmasi sekarang. Greyset tersenyum. Sans Daniel tahu kekuatannya sekarang. Sans Daniel mengambil gelas anggur dan sangat memikirkan bahwa anaknya mendapat masalah dan akan mendapat masalah besar. Grey bahkan berani menjadi sangat sombong. Dia benar-benar ingin mengutuk beberapa kata. Tetapi dia berpikir, kekuatan Greyset tidak berdasar, bahkan Greyset tidak khawatir tentang apa yang dikhawatirkannya. Dia mengambil gelas anggur, mendentingkan Greyset dan berkata dengan serius. Baiklah, saya tidak peduli tentang nyanyiannya di masa depan. Tetapi jika ada yang menindas putri saya akan mematahkan kakimu terlebih dahulu. Setelah selesai, dia mengambil minumannya dan meneguknya. Setelah minum, matanya sedikit merah, berdiri, melambai. Aku sudah kenyang, kalian bisa lanjut makan. Livia Daniel menatap punggung Sans Daniel. Matanya kemerahan, dan sedikit air mata tidak bisa menyembunyikannya. Dia tidak tahu bahwa Sans Daniel telah memperhatikan dirinya sendiri. Dia bersembunyi di laci meja tua itu sendiri, benar-benar mengira dia tidak menemukannya. Paman Daniel benar-benar orang yang menyenangkan. Darah Syam berkata sambil makan sayuran, memperhatikan Livia Daniel. Kamu beruntung. Bab 621.
Hati-hati. Mata Livia Daniel merah dan tidak berbicara. Selama bertahun-tahun, Sans Daniel berkata bahwa dia tidak keberatan dirinya menyanyi untuk pertama kalinya. Dia sekarang percaya bahwa dia hanya ingin bernyanyi dan tidak akan melakukan sesuatu untuk melepaskan martabatnya demi ketenaran itu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Grey Z, ingin mengucapkan terima kasih. Grey Z meliriknya, hanya mengangguk sedikit, semuanya diam. Setelah makan, Livia Daniel berkata untuk mengantar mereka pergi. Tidak, kita harus menjemput gadis manja Alia Irawan, dia mungkin baru saja bangun. Dara Syam tersenyum. Kamu jarang pulang. Berbicaralah dengan Paman Daniel dan bersenang-senang. Setelah itu, Dara Syam benar-benar menarik Grey Z. Berjalan keluar. Sans Daniel sedang duduk di kursi kayu sambil minum teh. Paman Daniel, kami akan pergi, aku akan datang merepotkanmu lagi lain kali. Sans Daniel masih memiliki wajah yang lurus tetapi matanya sedikit lebih lembut. Ya, dia mengangkat kepalanya, melirik Grey Z, membuka mulutnya, dan ingin mengingatkan Grey Z. Setelah memikirkannya untuk beberapa kata, dia hanya melambaikan tangannya. Hati-hati di jalan. Grey Z tahu pasti bahwa kalimat ini dimaksudkan untuk didengar oleh Dara Syam dan di sisi lain itu adalah peringatan untuk dirinya sendiri. Dia membunuh anggota perkumpulan 12 kaki suci yang bersembunyi di kota dari sekte North Lake. Dia takut mereka akan mengganggunya. Namun, dia tidak pernah khawatir. Livia Daniel mengirim Grey Z dan yang lainnya keluar sebelum kembali ke ruang belakang. Sans Daniel masih duduk di sana, teko tehnya kosong. Dia melangkah maju dan mengambil teko. Saya akan membantu ayah menambahkan teh. Setelah 2 langkah, Sans Daniel memanggilnya. Saya tidak akan keberatan kamu bernyanyi di masa depan. Livia Daniel menggelengkan bahunya. Anak itu baru saja memberitahuku bahwa kamu telah banyak menderita, mengapa kamu tidak memberitahuku? Jika ku beritahu, apakah ayah tidak akan lebih marah? Omong kosong. Sans Daniel berdiri. Kamu adalah putriku. Kamu dianiaya, aku merasa lebih tidak nyaman daripada orang lain. Di masa depan, jika kamu memiliki sesuatu, beritahukan kepadaku. Aku belum mati. Siapa yang berani mengganggumu? Livia Daniel tidak bisa menahannya, bahunya semakin gemetar. Dia menoleh dan menatap Sans Daniel. Dalam matanya yang kemerahan, kabut tipis air mata muncul. Baiklah ayah, saya mengerti. Saya akan berlibur selama 2 hari ini dan tinggal di rumah. Setelah itu, Livia Daniel pergi untuk membuat teh. Grey Z membawa Dara Syam untuk menjemput Alia Irawan di hotel, dan langsung pergi ke Bandara Internasional Spectrum City dan kembali ke daerah pesisir selatan. Alia Irawan, yang bingung sepanjang jalan, tidak bisa menahan perasaan menghela nafas saat dia melihat pesawat naik ke langit. Akhirnya, legenda ini meninggalkan Spectrum City. Tidak banyak yang tersisa sampai sekolahnya dimulai. Dia harus pulang untuk menemani orang tuanya. Ketika dia masuk universitas, dia harus belajar dengan giat. Setelah lulus, dia akan memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu Dara Syam dan Grey Z. Ketika pesawat mendarat, saudara Zen telah menunggu di luar lebih awal untuk menjemput Grey Z dan yang lainnya pulang. Selamat datang kembali legenda ibu kota provinsi. Petik 2. Kakak Zen dan Alia Irawan tos, keduanya tertawa. Keluarga Syam sangat hidup hari ini. Mei Irawan telah membeli banyak sayuran lebih awal, dan bahkan mengundang 2 bibi untuk membantu kalau tidak dia akan terlalu sibuk. Juan Ander dan yang lainnya juga menerima telepon dan mereka diminta untuk makan bersama di rumah. Begitu Dara Syam kembali, dia meletakkan tasnya dan berlari ke dapur ingin tetap memeluk Mei Irawan. Itu membuat Mei Irawan meninggalkannya, mengatakan bahwa dia sudah menikah dan dia masih seperti anak kecil. Grey Z dan Juan Ander sedang duduk di halaman sambil minum teh. Ada pergerakan di utara. Grey Z mengangguk dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Keluarga Song, pemilik keluarga telah berubah. Mata Juan Ander berkedip penuh arti. Bayu Song itu, saya tidak menyangka menjadi begitu kuat. Dia mengatakan bahwa dia akan melakukannya dengan tangannya. Dan dia langsung menggantikan Damian Song sebagai kepala keluarga.
Bab 622. Bayu Song berulah. Tidak ada yang mengira Bayu Song, putra yang paling tidak dihargai dan dianggap paling tidak kompeten dalam keluarga Song, akan bersembunyi begitu dalam. Bayu Song tiba-tiba menunjukkan kekuatan dan kemampuannya, sehingga Damian Song tidak dapat melawan. Dia dengan patuh menyerahkan posisi patriark. Kedua saudara perempuannya ingin bertarung, tetapi mereka kalah telak. Sepertinya anak ini memang sedikit mampu. Gray berkata ringan. Bayu Song pergi ke Spectrum City untuk mencari dirinya dan berkata dia menginginkan kesempatan, tetapi dia menolak. Dia adalah orang yang cerdas, mengetahui bahwa jika dia tidak melakukan apapun, tidak mungkin mendapatkan kesempatan. Orang pintar sangat disukai. Bagaimana situasi di utara sekarang? Setelah Bayu Song menjadi pemilik patriark, dia segera memutus semua agen keluarga Song. Itu merupakan tangan yang memberi keuntungan besar bagi keluarga Song. Bayu Song berani mematahkan pergelangan tangannya sendiri. Dia mungkin menduga bahwa jika dia terus melakukan permainan agennya, maka Gray Z tidak akan membantunya di masa depan. Sejak Bayu Song mengambil inisiatif, itu menyebabkan keributan di utara. Banyak orang menatap keluarga Song, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Bayu Song. Gray Z mengangguk, mengetahui apa maksud Bayu Song. Dengan cara ini, orang-orang di utara pasti akan waspada. Mereka bahkan mungkin berpikir bahwa Bayu Song dan Rose City sudah berhubungan. Ini bukanlah hal yang baik atau buruk. Oke, begitu. Gray Z mendongak dan mendengar Mei Irawan di kamar berteriak untuk makan malam, bangkit dan tersenyum, dan menepuk bahu Juan Ander. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan di masa depan, ayo pergi makan sekarang. Baiklah. Pada waktu itu, di utara ada suasana aneh yang samar-samar, berangsur-angsur muncul. Keluarga Song tiba-tiba mengubah kepala keluarga, dan itu adalah pemimpin Bayu Song yang paling mengejutkan. Damian Song jelas masih muda, jadi dia masih bisa mendukung keluarga Song, bukan? Bahkan keluarga Song mengalami pukulan telak dalam badai di lingkaran bawah tanah Spectrum City. Namun unta kurus tersebut masih lebih besar dari kudanya. Secara khusus, setelah Bayu Song menjadi pemilik patriark, dia melakukan reformasi drastis di mata orang luar. Ini hanya seperti mematahkan tangannya sendiri. Keluarga Song ketakutan. Kabar dari keluarga Song ini jelas bahwa mereka takut dengan tanah terlarang di daerah selatan pesisir. Mereka kini memohon ampun. Hal ini membuat keluarga bermarga lain tak terhindarkan khawatir. Mereka khawatir tanah terlarang di daerah selatan pesisir ini akan begitu agresif sehingga mereka akan pergi ke utara dan juga mengancam mereka. Tiba-tiba orang-orang panik, dan banyak orang yang diam-diam menyelidiki siapa yang berada di balik kawasan terlarang di daerah pesisir selatan itu. Di sisi lain, di pinggiran kota, di antara pegunungan dan hutan, burung dan bunga di mana-mana. Rumah di sini tidak terlalu besar, tetapi sangat bersih dan sulit ditemukan oleh orang luar. Rumah kayu itu sunyi, aroma ikal teh, dan melalui tirai gulung. Anda hanya bisa melihat bagian belakang paviliun teh. Tuan, di luar paviliun teh, dua pria berbaju hitam berlutut di sana, dengan hormat. Apa kau sudah tahu, apakah Gray Z di daerah pesisir selatan adalah anak yang diusir oleh keluarga Z? Orang di balik tirai gulung itu serak. Tidak ada bukti untuk membuktikan ini. Saya khawatir seseorang dengan sengaja berpura-pura menggunakan nama belakang ini. Oh, itu benar atau salah, apakah itu benar atau tidak, saya perlu mengetahui identitas sebenarnya dari orang ini secepat mungkin, dan biarkan orang mengujinya. Benar. Suara itu, dengan tenang, menulis dengan ringan. Jika dia memengaruhi rencanaku, bunuh dia. Bab 623. Awan merah. Ya, kedua pria berbaju hitam itu berteriak dengan suara dingin, dan menghilang dalam sekejap mata. Sosok di balik tirai gulung bergerak lembut, membuat teh dan menuangkan teh. Seperti air mengalir, jejak aura pembunuhnya tiba-tiba muncul. Selama 30 tahun, tidak ada yang berani mengganggu saya. Mereka yang mencoba menghalangi jalan saya, maka mati. Wow, tehnya sudah dituang, dan aroma tehnya semakin kuat dan menyebar. Pergerakan baru-baru ini di utara tidak kecil,
dan wajar jika tidak bisa lepas dari pandangan beberapa orang yang berkepentingan. Yang disebut kawasan terlarang daerah selatan pesisir ini mendesak selangkah demi selangkah. Dari daerah selatan pesisir sebagai benteng, selangkah demi selangkah menuju utara. Orang harus waspada. Apalagi di saat kritis seperti itu, semuanya sudah siap dan rencana besar yang sudah direncanakan hampir 30 tahun sama sekali tidak boleh diganggu oleh kesalahan apapun. Sekalipun hanya ancaman kecil, ia harus dibereskan di awal sebelum mulai tumbuh. Hehe, menarik. Aku tidak tahu siapa di balik itu. Tapi tidak peduli siapapun itu hanya usaha yang sia-sia. Angin bertiup dan penutup rol bergetar, dan sosok itu tampak menjadi sedikit buram, lalu semakin tidak nyata. Pada waktu itu, daerah selatan pesisir, ketika Grey Z kembali ke rumah, dia segera pulih dari rasa bosannya selama ini. Ada Mei Irawan yang memasak di rumah, dia tidak perlu memikirkan makan apa setiap hari. Mei Irawan akan mengaturnya dengan baik. Baru-baru ini, Mei Irawan selalu merebus ramuan bergizi untuknya dan darah Syam. Dia tidak tahu apa artinya. Apakah karena merasa tubuhnya agak lemah dan perlu diberi asupan gizi? Darah Syam dan ayahnya pergi ke pertemuan dengan keluarga Syam untuk mengatur rencana selanjutnya dari grup Syam. Sementara Grey Z tinggal di rumah, bersandar dengan malas di sofa, makan buah dan berbicara di telepon. Baiklah, perhatikan baik-baik. Saya pikir seseorang tidak dapat menahan diri lagi. Grey Z berkata dengan ringan. Awasi mereka, terutama para keluarga kaya raksasa itu. Kakak, jika pada akhirnya kamu menemukan bahwa itu adalah keluarga Z, apakah kamu ingin tetap melakukannya? Rian bertanya di sisi lain telepon. Grey Z terdiam beberapa saat, meletakkan tangan, mengubah posisinya. Brengsek, jangan omong kosong. Sepertinya sudah terlalu lama aku tidak memukulmu. Itu baru perkiraan. Aku menantikan kakak kembali utara. Beberapa orang tidak bisa menahan diri. Setelah berbicara, Rian menutup telepon. Grey Z membuang telepon ke samping, matanya berangsur-angsur menajam, seolah pisau yang bisa memotong semuanya menjadi beberapa bagian. Awan merah, siapa itu? Jejak niat membunuh yang gila muncul di wajahnya. Melonjak bergelombang, seperti ombak besar. Di dunia ini, hanya ada segelintir orang yang dapat melukai orang tua itu. Saya telah memeriksa semuanya. Semuanya tidak mungkin. Bayangan gurunya muncul di benaknya. Sebelum dia terluka parah dan menghilang, hanya ada dua kata sederhana, awan merah. Itu seperti sebuah tanda, tetapi gurunya tidak tahu apa itu. Dia juga tidak bisa memberitahu Grey Z, dia hanya menebak bahwa awan merah tersembunyi di utara. Setelah berbicara, gurunya berkata bahwa dia ingin mencari tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya, jadi Grey Z tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetapi Grey Z menebak bahwa lelaki tua itu mungkin kurang informasi. Setelah menyelidiki selama beberapa tahun, dia hanya dapat memastikan bahwa orang dengan simbol awan merah itu disembunyikan di salah satu keluarga paling kaya. Di salah satu keluarga raksasa utara. Alasan mengapa dia kembali ke daerah selatan pesisir, selain darah Syam adalah untuk menemukan orang di balik simbol Red Cloud. Karena gurunya mengatakan kepadanya bahwa jika awan merah itu tidak dihentikan, maka cepat atau lambat akan menyebabkan bencana besar. Pemimpin simbol awan merah itu harus ditemukan dan diberantas sepenuhnya. Tapi, seberapa mudah berurusan dengan orang yang bisa melukai gurunya hingga parah? Pria mengerikan yang bersembunyi itu sangat dalam dan tidak ada yang tahu. Jadi Grey Z mengubah cara. Memulai dari daerah selatan pesisir sebagai benteng, dengan membuat model tanah terlarang. Menentang aturan permainan agen dari keluarga utara. Dia menghantam ke barat untuk membersihkan kamuflase di utara, dan terus mendekati utara. Dia bisa merasakan turbulensi kecil yang dihasilkannya telah diketahui oleh seseorang. Lebih baik kau bersembunyi lebih dalam, selama aku menemukanmu. Tatapan pembunuh di mata Grey Z mengurangi suhu di dalam ruangan 10 derajat hampir secara instan. Bunuh tanpa ampun.